Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan OJK, pimpinan Bursa Efek Indonesia, para narasumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara IDX Channel Syariah Fair 2021. Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada IDX Channel yang telah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya untuk menyampaikan sambutan kunci dengan tema potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Saya juga mengapresiasi acara ini sebagai bentuk partisipasi IDX Channel membantu pemerintah dalam meningkatkan awareness masyarakat mengenai perkembangan terbaru dari ekonomi syariah dan industri keuangan syariah di tanah air. Acara ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat potensial untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Meningkatnya halal awareness belakangan ini juga menumbuhkan industri halal lainnya, diantaranya halal food, halal fashion, halal healthcare, halal travel, dan lainnya. Pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah muslim juga semakin memperbesar potensi tersebut. Sementara itu, dunia internasional juga telah mengakui pencapaian perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sejumlah penghargaan yang telah diraih Indonesia dalam kontribusinya memajukan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya adalah peringkat kedua dunia dalam pencapaian perkembangan industri keuangan Islam menurut laporan Islamic Finance Development Indicator IFDI tahun 2020. Peringkat keempat dalam laporan State of the Global Islamic Indicator 2020-2021 yang diterbitkan oleh Dinar Standard, serta penghargaan kepada KNEKS dari Global Islamic Finance Award, GIFA Award pada tahun 2020. Besarnya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimiliki Indonesia tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal. Pemerintah saat ini telah berupaya dengan sungguh-sungguh agar berbagai program pada 4 fokus utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah dapat segera diimplementasikan. Upaya pengembangan industri produk halal dilakukan antara lain melalui pembangunan kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri. Melalui upaya ini, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk akan berada dalam satu atap atau one-stop service. Kita bersyukur bahwa sudah ada 3 kawasan industri halal. Yang pertama adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Provinsi Banten. Kedua adalah Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dan ketiga yang baru saja ditetapkan adalah Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan insya Allah akan menyusul lagi beberapa kawasan industri halal lainnya.
Pemerintah juga mendorong pembenahan, pencatatan, perdagangan produk halal Indonesia. Berikut pengembangan kodifikasi data industri halal. Dengan upaya ini diharapkan statistik perdagangan produk halal Indonesia akan tercatat dengan lebih baik. Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem dan proses sertifikasi produk halal dan produk halal ekspor yang mudah, efisien, dan efektif. Upaya lainnya adalah pengembangan substitusi produk impor dan material non-halal termasuk mendorong keterlibatan lembaga-lembaga riset untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan industri produk halal. Pengembangan industri keuangan syariah dilakukan baik di sektor perbankan syariah maupun non-perbankan syariah. Langkah besar yang telah dilakukan di sektor perbankan syariah adalah penggabungan 3 bank syariah milik Himpunan Bank Negara Himbara, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan dapat melayani transaksi baik domestik maupun global. Dari skala kecil seperti UMKM sampai skala besar, di tingkat korporasi baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mendorong industri keuangan non-perbankan syariah dilakukan upaya antara lain melalui penguatan industri asuransi syariah dan pengembangan layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan. Juga pengembangan industri pasar modal syariah. Pengembangan dana sosial syariah juga diupayakan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Potensi dana sosial syariah di tanah air sangat besar. Di antaranya wakaf yang mencapai 180 triliun per tahun. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya transformasi pengelolaan wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Wakaf selama ini hanya dalam 3M, masjid, madrasah, dan makam atau kuburan. Melalui wakaf uang, harta benda wakaf menjadi lebih fleksibel. Wakaf uang akan diinvestasikan yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat seperti untuk pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan usaha-usaha kecil syariah dengan tidak mengurangi pokok wakafnya. Program GNWU merupakan upaya pemerintah di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memfasilitasi agar potensi wakaf uang dapat tergali dengan optimal dan pengelolaannya dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel. Fokus keempat yaitu pengembangan usaha bisnis syariah. Pemerintah mendorong pembentukan inkubasi bisnis dan kemitraan dengan usaha besar. Penyediaan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro untuk membantu pembiayaan usaha-usaha syariah, pembinaan dan peningkatkan skala usaha mikro kecil, serta akselerasi digitalisasi usaha syariah. Sebagai instrumen pendukung percepatan implementasi keempat fokus program tersebut, pemerintah juga melakukan pengembangan infrastruktur ekosistem syariah. Salah satu program yang telah dilakukan adalah peluncuran brand ekonomi syariah sebagai satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Brand ekonomi syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sumber daya manusia melalui penyusunan roadmap pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi syariah. Upaya ini mencakup penyederhanaan, merger, nomenklatur program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah
penyusunan kurikulum ekonomi syariah di semua jenjang pendidikan, sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menyusun materi edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta menyusun skema sertifikasi kompetensi guna mendukung kebutuhan SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah. Implementasi berbagai program pada setiap fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut tentu tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua pihak saja. KNEKS sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air terus melakukan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kerjasama baik dengan kementerian dan lembaga yang menjadi anggota maupun stakeholder terkait lainnya. KNKS juga melakukan sinkronisasi berbagai program dengan lembaga lain yang juga fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, IAEI, dan Dewan Syariah Nasional, DSN MUI. Melalui upaya ini diharapkan berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan terlaksana dengan lebih baik. Menutup sambutan ini, saya mengharapkan para narasumber dari berbagai lembaga yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menyampaikan secara lebih detail tentang berbagai program capaian serta target-target yang telah ditetapkan. Mari tetap jaga semangat bekerja secara berjamaah melalui ta'awun atau gotong royong. InsyaAllah cita-cita besar menjadi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dapat kita wujudkan. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.